Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di malam Jumat yang mulia ini di Majlis Al-Fakhriyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah di dalam perkumpulan kita yang mulia ini. Imam Abdullah bin Al-Haddad berbicara tentang hak manusia satu sama lain. Manusia itu ada beragam dan masing-masing ada haknya. Ada haknya muslim dengan muslim, ada haknya orang tua dengan anak, ada haknya anak terhadap orang tua, ada juga haknya family, keluarga, kerabat, ada haknya jiran, tetangga, ada haknya guru, murid, ada juga haknya suami, istri, dan haknya keluarga. Nah itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala kita mukmin untuk perhatian terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, menjadi konsen dan fokus mereka di dalam memberikan didikan yang baik kepada keluarganya. Allah Ta'ala bahkan memuji ibadur Rahman, yang mana ibadur Rahman di antara sifat-sifat mereka tersebut bukan cuma sekedar tahajudnya, puasanya, doanya, ibadatnya, tapi juga fokus dan konsennya dia di dalam pendidikan dan tarbiyah keluarganya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, suami ataupun istri, pasangan kami dan juga keturunan kami. Jadi benarnya dzurriyyah, benarnya keturunan dimulai dari benarnya pasangan. Pasangannya dulu, pilih pasangan yang benar, jadi pasangan yang benar, jadi ayah yang benar, jadi ibu yang benar, baru dapat dzurriyyah salihah, dapat keturunan yang benar. Makanya dalam doanya hablana min azwajina, memulai dengan azwaj, ya Allah anugerahkan untuk kami pasangan kami, wa dzurriyyatina, baru setelah itu keturunan kami. Pasangannya benar, pasangan yang benar itu adalah kunci untuk mendapatkan keturunan yang benar juga, yang baik juga, yang mulia juga. Hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dijadikan kompetisi. Suami-suami saling berkompetisi satu sama lain. Emang banyak begitu. Kemudian juga istri-istri saling berkompetisi, berbangga dari istri yang lain. Istrinya fulan, berkompetisi. Saya mau jadi lebih baik dari dia. Begitu juga kompetisi di dalam anak-anak. Wa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Nah, itu biasanya tuh dunia itu ya 5 bagian ini. La'ib itu biasanya itu di fase pertama dari anak lahir itu masih hobinya main, la'ib. Walahu, masa bermain selesai, tinggal masa lahu. Apa masalah sukanya tuh bikin sesuatu yang lalai, mau asyik, mau nonton, mau lagu, mau nongkrong, mau apa, lahu, lalai. Fase bermain habis, nah fase lalai. Kemudian fase lalai udah selesai, entar baru ada lagi namanya fase berikutnya uzina, pengen berhias, mau bajunya keren, mau kendaraannya keren, mau jamnya keren, mau ininya keren, zina, tazayyan, pengen rumahnya bagus, pengen kendaraannya bagus, pengen zina, masuk fase berhias. Kemudian lagi fase keempat baru tafakhur, saling banggain prestasi, banggain pencapaian, banggain harta yang dia punya, banggain status dia, atau pasangan dia, atau anak dia, atau orang tua dia, ada tafakhur. Oh ini orangnya udah balik, udah dewasa, udah gede, tetapi fase ini terus jalan sampai sekian lama, sampai masuknya akhirnya dia tiba ke fase takatsur. Itu takatsur tuh nggak ada habisnya sampai orang mati. Takatsurun fil amwali wal aulad, adu banyak. Allah Ta'ala berfirman tentang takatsur, alhaakumut
Takatsur. Sampai kapan nih fase takatsur? Hatta zurtumul magabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ibn Adam kalau dikasih satu gunung emas, dia bakal minta satu gunung lagi. Kasih 2 gunung emas, dia bakal minta 3 gunung lagi terus. Nggak ada yang bisa ngenyangin dia kecuali tanah kuburan. Ya kalau dia udah dimasukin dalam tanah kuburan, ya khalas. Itu yang menuhin perutnya. Itu yang menuhin semua rongganya dia. Ala kulli hal, pasangan kita, suami atau istri, itu semuanya masing-masing punya hak yang besar. Begitu juga la'iyal, orang-orang yang menjadi tanggungan kita, anak-anak yang kita wajib nafkahi, makanan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka, kemudian juga ini semua haknya mereka harus kita perhatikan. Dan termasuk juga bukan cuma perkara duniawinya aja, tetapi perkara akhiratnya, tugas-tugas agama, hal-hal yang bisa menjadi keselamatan mereka di akhirat, bukan cuma di dunia doang. Oh, saya punya pasangan yang apa kalau bahasa sekarang matre. Bagus gak tuh punya pasangan yang matre? Bagus apa enggak punya pasangan yang matre? Benernya bagus. Loh, kok benernya bagus? Ntar dulu. Cuma matrenya tuh diarahkan. Jangan jadi misalkan perempuan ataupun laki-laki juga ada yang matre, cuma lebih memalukan lagi. Matre. Jangan matrenya sama es krim. Matrenya sama permen. Ya, matrenya sama recehan. Matre sama berlian sekalian. Sama berlian. Nah, begitu juga jangan matrenya sama dunia. Sama tas, sama baju, sama bahan, sama sendal, ya, sama apa namanya lipstick, sama apa tuh yang cemong-cemong di muka tuh namanya, begitu. Wah, merek saya lebih bagus. Matrenya jangan sama urusan duniawi, matre sama sorga, begitu. Jangan cari suami yang bisa ngasih saya berlian, suami yang bisa ngasih berlian sorga, mahkota sorga, istana di sorga. Ada yang benar. Itu yang benar. Matre dalam urusan akhirat. Ada satu orang ziarah wali. Saat berziarah wali, masya Allah ya imam, ya syekh, alangkah zuhudnya kamu. Kamu luar biasa. Kamu zuhud. Maka dijawab oleh wali tersebut, kalian lebih zuhud dari saya. Loh, kok bisa? Kamu yang wali, kamu orang yang paling zuhud, bilang kamu lebih zuhud dari saya. Loh, kok bisa? Kalau saya zuhudnya zuhud nggak demen dunia, dunia bagaikan sayap nyamuk di mata Allah. Kalian zuhudnya zuhud dari surga, zuhud dari istana di surga, zuhud dari ampunannya Allah Ta'ala. Itu hal-hal yang besar. Kalau saya zuhudnya sama hal yang recehan, sama kotoran kambing istilahnya, sama sayap nyamuk. Tapi kalian zuhudnya zuhud dari berlian, zuhud dari istana, zuhud dari anugerahnya Allah di surganya Allah Ta'ala. Zuhudnya kalian lebih hebat dari zuhudnya saya. Ini apa namanya, nggak benar-benar dia ngomong gitu. Itu adalah nyinyir kalau bahasa kita, menyindir kepada seseorang untuk tarbiyah, mendidik orang tersebut. Jadi perhatikan itu bukan cuma urusan duniawinya, tetapi perkara akhirat dari orang-orang tersebut. Apa yang wajib dijalankan dari perintah-perintah Allah, jauhin larangan-larangan Allah. Allah Ta'ala berfirman, lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf 'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh menggauli kaum wanita dengan baik, suruh memberikan haknya mereka itu dengan baik. Rasulullah juga bilang, istausu bin nisa'i khaira, perlakukan para kaum wanita dengan baik. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dalam hadis, khiyarukum li nisa'ihim, yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap kaum wanitanya, yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku orang yang terbaik terhadap keluargaku, kaum wanitaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuh orang yang baik kepada kaum wanita itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan neraca dan ukur baiknya itu terukur. Baiknya terukur dengan ilmu, bukan dengan tabiat nafsu. Baiknya dia tuh dengan ilmu, muttabi',
ngikut, bukan dengan tabiat nafsu. Baiknya dia kepada kaum wanita, kebaikan yang mendidik, bukan kebaikan yang bikin orang jadi kebablasan. Makanya itu harus berbuat baik terhadap kaum wanita, lemah lembut, kemudian juga santun, sabar terhadap kaum wanita, terhadap judesnya mereka, terhadap monyongnya mereka, terhadap nyinyirnya mereka, terhadap komennya mereka, terhadap sikap-sikap yang enggak sabarannya mereka, terhadap komplainannya mereka. Apa aja dikomplain, ente bikin baik dikomplain, apalagi ente bikin buruk, terhadap perangai buruknya mereka. Makanya di antara niat dalam menikah itu sabar terhadap tabiat buruk dari kaum wanita, sebab itu ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian juga harus banyak memaafkan, banyak maklumin, banyak ngertiin. Apabila mereka ada lalai di dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai istri. Ini jadi tugasnya suami begitu, banyak memaafkan, banyak memaklumi, banyak sabar, harus seperti itu. Dan juga hal yang menjadi kewajiban terhadap kaum wanita, kalau hak-haknya Allah maka nggak ada kompromi. Haknya Allah nggak ada kompromi, harus dijalankan. Tapi kalau hak kita pribadi, ya kurang lebih jangan banyak nuntut, ya sudah alhamdulillah, jangan banyak nuntut, banyak memaafkan. Tapi kalau haknya Allah Ta'ala nggak ada kompromi untuk memaafkan. Itu bukan haknya kita memaafkan, itu ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru tugas kita memacu, mendorong mereka menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Kalau giliran haknya Allah Ta'ala, bininya nggak sembayang, bininya nggak pakai kerudung, bininya hubungan sama yang bukan mahram, bininya jalan sama yang bukan mahram, bininya buka-bukaan aurat, nggak apa-apa. Tapi urusan kalau udah urusan sama suami, haknya suami dikurangin, marah, ngomel. Tapi giliran haknya Allah Ta'ala, dia kagak ngomel. Nah, itu namanya tuh setan bisu. Apa itu setan bisu? Setan bisu kalau haknya Allah Ta'ala ditelentarin, dia diem. Tapi kalau hak pribadinya diganggu, baru dia ngoceh, baru dia ngomong, baru dia marah. Ada syaitan akhras, kata ulama, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian juga memberi maaf kepada kaum wanita, bersikap baik kepada kaum wanita, santun kepada mereka, memaklumi mereka, sabar terhadap mereka, bukan berarti menyerahkan nahkoda kepada kaum wanita. Salah. Menyuruh kaum wanita buat nyetir rumah tangga menjadi nahkoda, itu adalah keliru. Itu orang-orang bodoh yang melakukan hal yang demikian. Ini adalah hal yang tercela secara syariat ataupun juga secara akal. Sebab kaum wanita hukumnya itu adalah hukum mamluk wa tabi'. Hukumnya hamba sahaya, bagaikan pengikut, makmum. Hukumnya adalah makmum. Mau sehebat apapun, ya makmum. Presiden makmum, kalau dia perempuan tetap jadi makmum. Kata hukumnya tabi', mengikuti. Nah, bagaimana bisa yang mengikuti tahu-tahu kita angkat menjadi imam, menjadi yang diikuti? Maka enggak sah. Hal yang semacam itu tidak dibenarkan. Ma'kus wa mangkus, bukan pada tempatnya. Rasulullah bilang di dalam hadis, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Enggak bakalan beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka itu nahkoda diserahkan kepada kaum wanita untuk memimpin mereka, memimpin dirinya, memimpin rumah tangganya. Jangan serahkan kepada kaum wanita. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, beliau bilang, ma asbaha rajul yuti'u imra'atahu fima tahwah illa akabbahu Allah finnar. Tidaklah seseorang laki-laki dia nurut kepada apapun yang diinginkan oleh istrinya, melainkan pasti orang laki masuk neraka. Apapun yang diinginkan oleh perempuan dia ikutin, pasti masuk neraka. Pasrah ngikutin apa yang maunya perempuan, ya masuk neraka. Begitu. Habis ngikutin siapa? Ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau orang dia punya istri lebih dari satu, wajib adil, jangan ditelantarin, jangan disia-siakan. Kalau enggak dia terjeblos dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu orang yang nggak adil besok hari kiamat datang menghadap kepada Allah sedangkan setengah bagian tubuhnya itu lumpuh. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian juga nikah halal. Nikah pertama halal, nikah kedua halal, nikah ketiga halal, nikah keempat halal. Perzinaan haram. Kenapa yang halal dicela? Yang halal nggak boleh dicela. Kalau kita muslim, kita mukmin, nggak boleh mencela perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Tapi nikah kedua bisa jadi haram. Kalau nggak jalanin haknya Allah Ta'ala. Nikah pertama juga bisa jadi haram kalau ente nelantarin haknya Allah Ta'ala. Punya bini satu, hobinya ngegebugin bini, mukulin bini, ngebugin bini, nggak ngasih nafkah, wala ngasih makan, wala ngasih belanja, harta bini dirampok, dijarah, harta bini diambil, dijarah, dirampok. Istri dibikin seperti kerja paksa, suruh kerja, duitnya dia yang makan, duitnya dia haram, yang macam begini, yang seperti ini. Waliyadzubillah min dzalik. Ataupun juga dia kasih haknya istri, akan tetapi dia nggak berikan didikan kepada istrinya, haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia biarkan istrinya buka-bukaan aurat, haram. Kata menjalanin haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tuh haknya istri itu besar, nah haknya suami juga besar. Haknya suami itu besar. Itu di dalam hadis Rasulullah bilang di dalam sabda beliau, "Lau amartu imra'atan aw amartu ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Saking besarnya hak suami sampai Rasulullah bilang, seandainya saya mau memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada manusia, niscaya saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami. Tapi tidak dibolehkan sujud melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Nggak boleh manusia sujud kepada sesama manusia. Saking besarnya hak suami, Nabi sampai bilang, kalau saya mau merintahkan, andaikan saya merintahkan orang bersujud, yang saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tapi enggak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Asal kita tahu haknya suami itu besar. Perempuan biarpun sholatnya banyak, puasanya banyak, ibadatnya banyak, tapi dia nelantarin haknya suami, maka bagaimana mau diterima oleh Allah Ta'ala? Salas la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Di antara 3 orang yang sholatnya nggak terangkat, sholat diangkat kepada Allah Ta'ala, jangankan diangkat kepada Allah, sejengkal juga nggak naik. Siapa? Imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka sama dia, kesel sama dia, sebel sama dia, walaupun suaminya nggak ngomong. Suaminya nggak ngomong, jadi bukan urusan saya. Suaminya nggak ngomong, dia udah bikin tingkah segala macam, pasang muka ya dengan mimik yang tidak enak. Terus dia bilang suami saya nggak ngomong kalau dia sebel, suami saya nggak ngomong kalau dia nggak ridha. Ya nggak harus ngomong. Disebutkan tuh bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau bilang, ayyumam ra'atin kalihat fi wajhi zawjiha fatudkhil alaihi al-gham fahiya fi sakhatillah hatta tadhaka fi wajhihi. Seorang wanita manapun, ayyumam ra'atin, wanita manapun, kalau dia monyong, cemberut di muka laki, di muka suaminya, sampai suaminya sumpek, maka wanita itu berada dalam murkanya Allah sampai dia ketawa di hadapan wajah suaminya dan menghilangkan sumpek dan kesedihan suaminya. Selama dia masih monyong di muka suaminya, dia dalam murkanya Allah. Tahajud lagi malam, ini udah rakaat ke-999, dalam murka Allah dia lakukan. Ini lagi sujud yang ke-2000, dalam murka Allah Ta'ala, dalam laknatnya Allah Ta'ala. Ibadat
Ibadatnya orang kaya sedekah. Ibadatnya orang kaya sholat 1000 rakaat. Ya boleh, tapi yang lebih bagus buat dia sedekah. Itu ibadatnya orang kaya. Ntar kalau dia udah miskin, nggak punya apa-apa, baru sedekah. Barulah dia sholat, dia tahajud, beribadat yang banyak. Begitu juga, tahajud nggak kuat, ya puasa. Hakadha, masing-masing itu ada amal ibadat yang paling mulia untuk dia. Nah, untuk kaum wanita yang paling mulia adalah taat kepada suaminya. Nabi bilang tuh, ayyuma imra'atin batat zaujuha anha radhin dakhalatil jannah. Wanita manapun juga tidur di malam hari dalam keadaan suaminya ridha terhadapnya, maka di wanita masuk surga. Masuk surganya Allah Ta'ala. Makanya pastikan tiap malam suami ridha apa enggak terhadap dia. Tiap malam pastikan hal tersebut, agar tiap malam tuh dia sudah terjaminkan dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ngaji kitab sama kita, baca haknya istri, wah panjang banget, panjang. Kewajiban istri gini, kewajiban gini istri, waduh berat, susah. Begitu baca kewajiban suami, lah cuma 2 baris. Cuma 2 baris. Enak banget jadi laki-laki. Dia bilang, tahu gak tugasnya suami itu bukan cuma 2 baris. Ini sekitab. Tuh udah sekitab tuh udah. Cuma di sini disebutin cuma 2 baris doang, isyaratnya tuh untuk balik kepada tuh 1 kitab itu. Adapun perempuan, dia cuma simple. Ya ini, ngejalanin haknya suami. Itu disebutkan perempuan tuh paling gampang masuk surga, tapi banyak gagal. Sehingga mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Padahal seharusnya mereka adalah orang yang paling mudah, paling gampang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nabi bilang, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Perempuan kalau dia sholat 5 waktunya, sampai dipastiin sama Rasulullah 5 doang tuh, 5 waktunya dia doang. Bas sudah. Bukan sholatnya orang lain, sholatnya dia yang 5 waktu bas. Qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, enggak. 5 waktu bas, sudah. Sholat 5 waktu. Kerjain tuh yang wajib, sholat 5 waktu. Puasa, shamat syahraha, bulannya dia doang yang dia wajib puasa. Selain itu dia enggak kerjain dan enggak perlu kerjain, bukan prioritas. Ntar itu prioritasnya belakangan. Puasa yang wajib itu yang prioritas, sholat yang wajib aja, puasa yang wajib aja. Jaga auratnya, tutup, jaga auratnya, jaga kemaluannya, jaga auratnya, jaga batasan dengan orang laki. Bas, 3 hal itu. Adapun yang sunnah itu nanti belakangan, itu bonus, gampang. Tapi ini asal sholat 5 waktunya udah benar, dia puasa di bulan yang dia wajib puasa aja, dia jaga auratnya, maka ditambah lagi tuh yang terakhir yang paling utama, ata'at zaujaha, taat sama suaminya. Wah ini yang berat. Khamsaha, 5 waktu jelas, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, udah khamsaha. 5 waktu 17 rakaat. Syahraha, ya Ramadan 29 rakaat, 29 hari atau 30 hari. Kalau dia lagi datang bulan dia qadha. Itu aja. Syahraha. Hafizat farjaha, auratnya, kemaluannya, itu udah, kemaluannya ketahuan, jelas sudah. Semua tahu. Kecuali ini satu, ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Wah. Taat kepada, sebenarnya simple, tapi dibikin wah itu taat kepada suami, apa bahasa sekarang tuh apa, patriarki, apa tuh namanya, menindas kaum wanita, ngejahatin kaum wanita, padahal itu kemuliaan bagi kaum wanita. Ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Dan sebenarnya itu simple, semudah itu, jangan dipersulit. Maka kalau ini 4 hal dia lakukan, qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti.
masuklah ke dalam surga dari pintu mana aja, punya akses surga dari pintu mana aja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu Nabi waktu bilang ntar tuh di surga tuh ada pintu namanya pintu sedekah, nggak ada yang masuk lewat ke surga melalui pintu itu kecuali ahlinya sedekah. Ada lagi pintu sholat, nggak ada yang masuk ke surga melalui pintu sholat kecuali ahlinya, ahli sholat, pakar dalam bidang sholat, pakar dalam bidang sedekah. Begitu juga pintu puasa namanya Rayyan, yang masuk situ adalah pakar dalam bidang puasa. Masya Allah. Pintu bir, kebaikan, pakar dalam bidang albir, kebaikan dan kebaktian. Dan Sayyidina Abu Bakar nanya, ada gak yang dipanggil ke surga punya akses semua pintu? Nah itu langka. Terus Nabi bilang, naam ada. Salah satunya adalah engkau, Abu Bakar As-Siddiq. Dia punya akses ke semua pintu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata perempuan kalau dijalanin ini semua, dia punya akses semua pintu surga. Semua pintu surga dikasih aksesnya buat dia. Semudah itu sebenarnya. Semudah itu. Ada satu wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ente kan Rasul, utusan Allah. Allah Tuhannya laki dan perempuan. Iya betul. Kamu utusan Allah diutus kepada laki-laki dan perempuan. Iya betul. Nah sekarang saya mau nanya, orang laki bisa haji, bisa jihad, bisa umroh, kerja punya duit banyak, bisa sedekah, bisa ini, bisa itu. Sedangkan kita perempuan terbatas. Kita nggak bisa melakukan itu semuanya. Jadi ini perempuan nih menuntut hak. Nah ini yang namanya emansipasi yang sebenarnya. Ada orang tuh emansipasi dipikirnya cuma urusan duniawi doang. Padahal emansipasi berlomba-lomba mengejar akhirat. Bukan berlomba-lomba berebutan kulit, berlomba-lomba berebutan kotoran kambing, berlomba-lomba berebutan kerikil, sayap nyamuk. Lah, berlomba-lomba berebutan berlian surga, berlian akhirat. Itu baru emansipasi. Sama berebut es krim, berebut permen, berebut kotoran kambing, itu bukan kompetisi. Keliru yang kayak begitu. Nah, itu wanita ini bilang, ya Rasulullah, orang laki bisa meraih itu pahala. Nah, kita bagaimana perempuan dengan segala keterbatasan kita? Maka Nabi bilang, simple aja. Itu semuanya itu haji dengan biayanya yang besar, umrah dengan biayanya yang besar, jihad dengan pengorbanan yang besar, ini dan itu, sedekah dengan harta yang banyak. Itu dicapai oleh wanita cuma dengan satu amalan. Nabi bilang husnu taba'uli ihdakunna ya'dilu dzalika kullah. Bersikap baik, ngurusin suami dengan baik, itu mengungguli pahala itu semuanya. Mengungguli pahala haji, umrah, ziarah, jihad, sedekah, dan pahala semua ibadat itu. Semuanya kalah. Semua yang sunnah itu kalah dengan husni taba'ul, dengan melayani suami, ngurus suami dengan baik. Oh, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia melayani suaminya dengan baik. Sampai pun juga beliau enggak meninggal dunia melainkan ngedidik anak-anaknya untuk melayani ngurus suami dengan baik. Bahkan tuh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha sampai dipanggil oleh ayahnya. Rasulullah manggil Siti Fatimah, saking Siti Fatimah ngurusin abahnya sesuai pesanan dari ibunya. Dia ngurusin abahnya sampai Rasul tuh kalau manggil Siti Fatimah bilang ya umma abiha, wahai ibunda ayahnya sendiri. Artinya ngurusin bapaknya seperti seorang ibu ngurusin anak. Benar-benar ngurusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah saking ngurusin Rasulullah, saking baik ngebela Rasulullah, sampai itu Allah Ta'ala ngirim malaikat Jibril, bukan buat bawain wahyu kepada Nabi Muhammad. Di satu momen itu turun malaikat Jibril bawa pesan dari Allah buat Nabi Muhammad, bukan buat Siti Khadijah. Bilang ya Rasulullah, ini Khadijah, ini bentar lagi dia masuk ke sini. Kalau dia datang, kasih tahu ada salam dari siapa? Sampaikan salam dari Allah untuk Khadijah dan salam dari saya, kata Jibril. Jibril mau ikut-ikutan ngasih salam. Kenapa? Beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi salam kepada manusia yang disalami oleh Allah. Agriha minallahi salam wa minni, kata Jibril. Sampaikan salam dari Allah dan dari saya. Wabashirha, beri kabar gembira kepada Siti Khadijah bi baitin fil jannah
min ghasab la nasaba fiha wala sakhab. Sampaikan kepada Siti Khadijah, Allah Ta'ala sudah sediakan buat dia sebuah istana di surga dari permata, yang mana di istana tersebut udah nggak ada lagi yang namanya capek, nggak ada yang namanya penat, nggak ada yang namanya letih, dan nggak ada rintihan, nggak ada jeritan, nggak ada komplain di istana tersebut. Subhanallah, sesuai dengan amalannya Siti Khadijah. Itu sebab beliau ngurus rumah dengan baik, menjadi ibu rumah tangga, dibalasnya dengan rumah juga di surga, istana. Tapi beliau udah capek di dunia, capek, penat di dalam merawat, menjaga, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Oh, saya kerja di parlemen, saya kerja di kantor, rumah terbengkalai. Makannya laki, anak-anak terbengkalai, kebersihan rumah terbengkalai. Ada tugas yang wajib, yang lebih utama, yang lebih prioritas, menjadi ibu rumah tangga. Siti Khadijah, dia menjadi ibu rumah tangga yang baik, dibalas dengan rumah di surga, min ghasab, dari permata, la nasab, nggak ada capek lagi, capeknya udah habis di dunia. Di akhirat udah nggak ada penat, nggak ada letih lagi. Wala sakhab, apa itu sakhab? Nggak ada rintihan, nggak ada jeritan, nggak ada komplain. Sebab waktu di dunia nggak pernah komplain sama Nabi Muhammad, nggak pernah melengking-lengking kepada Rasulullah SAW, nggak pernah jerit-jerit sama Nabi Muhammad, nggak pernah melengking-lengking, wala apa kayak knalpot apa baja itu, nggak pernah, gitu, nggak pernah. Radhiyallahu anha wa ardhaha, nggak pernah. Subhanallah, la nasab wala sakhab, nggak ada jeritan, nggak ada rintihan, nggak ada komplain, Itu makanya itu perempuan komplain jarang yang selamat dari sifat komplain kaum wanita. Orang laki juga tukang komplain. Kalau perempuan komplain jelek, orang laki komplain lebih jelek lagi, berarti error. Ini orang harusnya enggak, tapi dia kok jadi komplain, tukang komplain, berarti ada yang error, ada yang nggak beres dia dari fitrahnya dia. Itu Sayyidina Ismail dikunjungin oleh abahnya. Saat dikunjungi oleh abahnya, saat dia di Mekah, datang ke rumah Sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang jawab istrinya, Ismail ada? Bilang nggak ada, lagi keluar. Istrinya nggak kenalin Nabi Ibrahim, nggak kenal sama Nabi Ibrahim. Terus bagaimana keadaan kalian di sini? Ditanya keadaan. Wah, kita susah, kita makanan nggak enak, panas, menderita, nafkah kurang, ini kurang, komplain. Oh iya, baik. Terus sebelum pulang, ya, kirim salam ya sama Ismail ya. Bilang sama Ismail, suruh rubah kusen pintunya dia. Gullahu ghayyir atabata darik, atabata babik. Suruh rubah kusen pintu rumahnya. Oh iya. Nggak lama datang Sayyidina Ismail, tadi ada orang tua, sifatnya begini. Oh, itu bapak saya. Ya, terus ngomong apa? Ya, dia bilang suruh rubah kusen pintu rumah. Kusen pintu itu maksudnya kamu, bukan kusen. Atabah, tahu atabah? Atabah itu tukang komplain, tukang ngeluh, tukang ngomel. Suruh rubah, suruh ganti sama yang lain. Ya, dipulangin, diganti sama Sayyidina Ismail. Kenapa? Bapaknya suruh ganti, cari bini yang lain. Nggak lama dia udah menikah lagi, datang lagi Sayyidina Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim datang, Ismail nggak ada di situ. Terus nanya, bagaimana keadaan kalian? Oh, alhamdulillah. Ya udah, kita senang lah, kita syukur. Apa aja yang dikasih sama Allah Ta'ala kita ridho. Terus Nabi Ibrahim bilang, ntar kalau suamimu datang kirim salam ya, bilang asbit atabata darik. Ini kusen rumah udah bagus, jangan dirubah lagi. Subhanallah. Alhasil pulang Sayyidina Ismail bilang, tadi ada tamu orang tua. Oh, itu ayah saya. Dia bilang kusen rumah jangan dirubah, udah bagus. Nah, itu kamu maksudnya. Tapi asyahid dua-duanya atabah. Sifatnya perempuan tuh atabah. Tukang itab, banyak, ada aja komplainnya tuh pasti ada aja. Wah, normalisasi
Normalisasi perempuan ngomel-ngomel, normal. Ya itu kita telan buat diri kita. Itu kan udah dibilang, itu rahasia perusahaan laki-laki. Perempuan ngomel, perempuan komplain. Ya, ente mesti sabar, telan. Begitu. Ya normal. Tapi jangan dibilang ke mereka, ini normal, bagus kamu komplain. Komplain itu sehat. Dia nggak tahu aja. Wow, ngoceh melulu. Bagaimana kalau dia tahu? Ntar ente nggak kuat. Jangan dibilangin, jangan menormalisasi hal yang semacam begitu, menormalkan sesuatu yang nggak normal, ngebagus-bagusin sesuatu yang nggak bagus, itu nggak bagus, itu nggak baik. Jangan diajarin kebaikan, ajarin hal yang mendidik kepada kaum wanita kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Itu dalam hadis. Itu Rasulullah bicara nih tentang orang yang tukang komplain. La yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkur zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah enggak melihat, enggak memandang dengan pandangan ridha, enggak memandang dengan pandangan rahmat kepada wanita yang enggak bersyukur kepada suaminya. Enggak ada syukurnya sama suami. Padahal dia selalu butuh sama suaminya. Tapi enggak ada syukurnya terhadap suami. Yang kayak begini nih nggak dipandang dengan pandangan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang-orang yang macam begini. Harus menjadi wanita yang bersyukur kepada Allah taala. Syukur kepada Allah itu juga syukur kepada suami dia. Itu dalam hadis Rasulullah bilang, uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurun. Saya diperlihatkan neraka, nggak taunya di dalam neraka mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa masuk neraka? Rasul bilang gara-gara kufur. Ditanya oleh sahabat, kufur kepada Allah ya Rasulullah? Bukan, kufur nikmat sama kufur yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Dikasih contoh, lau ahsanta ila ihdahunna dahran thumma ra'at minka syai'. Seandainya kamu bikin baik kepada mereka seumur hidup, terus dia ngelihat kamu bikin ulah satu sesuatu, ente bikin sesuatu, maka langsung dia bilang marah itu minka khairan qat. Emang ente dari dulu nggak ada baiknya, emang ente dari dulu selalu begini. Tak, dari dulu selalu begitu. Padahal cuma satu doang. Nabi udah negesin kayak begitu. Untuk apa? Untuk ya kita biar bersiap kalau sewaktu-waktu hal kayak gitu terjadi, untuk memaafkan. Cuma ini hadis bukan buat orang perempuan bikin wajar berarti boleh kayak begitu. Ya kagak. Bukan buat pembenaran atas kemungkaran yang dilakukan, yang diperbuat tersebut. Jadilah tuh seperti Sayyidah Khadijah, jadilah seperti Sayyidah Fatimah, jadilah seperti orang-orang yang mulia yang dimuliakan oleh Allah taala. Laki saya enggak benar. Ya, kamu jangan jadi wanita yang nggak benar. Suami saya orang bejat, ya kamu jangan jadi wanita bejat. Kalau di dalam dua hal ini, satu suami, satu istri. Suaminya orang neraka, apa istri juga harus jadi orang neraka? Suaminya durhaka, istri juga harus durhaka juga. Suaminya dapat murka Allah, istri juga harus dapat murka Allah Ta'ala. Ya kagak. Kalau memang suaminya di neraka, jangan istrinya masuk neraka. Sayyidatuna Asiyah, kejahatan Fir'aun itu tidak dia jadikan pembenaran untuk dia menjadi penjahat. Asiyah dia punya suami, suaminya namanya Fir'aun. Tapi itu nggak dijadikan pembenaran untuk Asiyah menjadi wanita durhaka, wanita yang jahat, wanita yang bejat. Lah kan wanita tergantung suami. Suami saya kayak begitu, jadi ya udah, saya juga kayak dia. Enggak. Tapi Asiyah dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Statusnya sampai meninggal, Imra'at Fir'aun. Sampai dia meninggal, statusnya istrinya Fir'aun. Enggak ada tahu-tahu ke pengadilan, minta surat cerai, menggugat Fir'aun, bla 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 segala macam. Enggak. Sampai dia meninggal statusnya Imra'at Fir'aun. Sampai sekarang, 3000 tahun kemudian, kita masih membaca dalam Al-Quran, Imra'at Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Enggak berubah statusnya dia. Nah begitu juga istrinya Lut, pengkhianat yang mengkhianati suaminya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, disiksa bersama kaum Lut istrinya itu. Tetapi statusnya masih tetap
istrinya Lut. Oh, Sayyidina Lut nggak ada satu kali nempelengin, ngegamparin istrinya. Istrinya sampai dibinasakan oleh azabnya Allah Ta'ala. Tapi nggak ada tuh Nabi Lut dia hari ngegamparin istri, hari nabokin bini, hari menendang istri. Nggak ada. Nggak ada main tangan, wala memukul, wala ngejahatin istri, nggak ada. Tapi di Al-Quran kan boleh, dalam syariat boleh memukul istri kalau dia bandel. Naam. Tahu gak? Ini fil kitab ma farratna fil kitab min syai'. Di Al-Quran nggak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Saat hal itu diperlukan, sudah diatur caranya dan hukumnya di dalam Al-Quran, di dalam agama udah diatur dengan batasan, nggak mutlak. Sama seperti, wah kok agama Islam ngebolehin nikah 2, 3, 4. Naam, itu kesempurnaan agama ini. Saat diperlukan, solusinya udah ada. Saat dibutuhkan, solusinya udah ada, jawabannya udah ada. Sesimpel itu. Subhanallah. Hakadha. Nah, karenanya itu tetap istrinya Lut nggak keluar dari statusnya dia. Mau istrinya bejat, nggak membenarkan suami untuk menjadi jahat, ataupun juga suaminya bejat jahat, nggak membenarkan istri untuk menjadi istri yang bejat, yang durhaka dan jahat pula. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita. Ya, insya Allah sabarin, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istiqamah, banyak doa untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, bersikap baik, bersikap santun, jangan banyak menuntut, tapi introspeksi diri, tuntut apa yang kita berikan, bukan apa yang kita dapatkan. Kita berikan kewajibannya kita, yang menjadi haknya pasangan kita. Kalau dia ngurangin haknya kita, ya khalas. Antara dia dengan Allah Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak ridha. Kalau kita mau hidup bahagia, kunci bahagia bukan keberadaan sesuatu di tangan, bukan keberadaan materi. Tetapi kunci bahagia adalah ridha. Wa in tarda bil magsum ishta muna'aman. Suami mau bahagia, ya bukan keberadaan materi, tapi ridha dengan apa yang diatur, yang dibagi oleh Allah Ta'ala rizkinya dia. Istri mau bahagia juga bukan ngerangkengin laki di rumahnya. Enggak, bukan begitu. Mesti depan mata mulu, mesti dipantau mulu. Lah, enggak begitu. Tetapi kalau kunci bahagia itu ridha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In tarda bil magsumi ishta muna'aman. Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah, hidupmu bahagia, senang. Wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau enggak ridha, selalu dalam kesedihan. Orang tuh kalau enggak ridha, hatta lagi senang-senang, rusak suasana. Ngungkit, Masya Allah. Hafalannya kuat. Ingat gak 40 tahun yang lalu? Kamu gini, 40 tahun yang lalu. Masih ingat deh. Masih ingat di mana? Kacamatanya dia lupa naruh di mana. Kacamata bacanya dia lupa naruh di mana. Padahal ada di kepalanya sendiri. Ya. Tapi kejadian 40 tahun yang lalu ingat dengan detail. Haula wala quwwata illa billah. Dia enggak ingat. Ya. Kalau apa namanya? Kalau belum sholat. Dia enggak ingat itu. Enggak ingat untuk nutup auratnya. Tapi hal-hal urusan yang begituan dia ingat. Ada pembisiknya. Siapa yang ngebisikin? Syaitan. Terus juga komplain tuh bukan cuma ke suami, jangan komplain ke medsos. Mau hubungan langgeng, jangan cerita ke orang, jangan ngadu ke orang. Mau itu ke mertua, ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke anak, ke saudara, jangan cerita kemana-mana. Habis ngadunya kemana? Nggak bisa mendem sendiri. Bagus, pendem ngadunya ke Allah. Ngadu kepada Allah Ta'ala. Jangan ngadu di medsos. Jangan ngadu di medsos. Pengkhianat negara tercelak gak? Oh, pengkhianat negara, hukuman gantung, hukuman mati. Ada yang lebih keji dari pengkhianat negara. Siapa? Pengkhianat adalah ketika seseorang berkhianat dengan menceritakan apa yang terjadi antara suami istri. Suami ceritain omongan yang terjadi dengan istrinya, dia ceritain. Istri juga begitu, dia ceritain ke orang lain. Mau itu hubungan kasur, mau itu omongan, mau itu cekcoknya mereka, mau itu masalah, jangan diceritain ke orang lain. Begitu, apalagi dia taruh di medsos, ngeluh, pasang emoji ada air matanya di medsos, mau ngapain? Diketawain sama orang.
Jangan pasang macam-macam, jangan taruh macam-macam, jangan ngeluh macam-macam. Orang yang banyak ngeluh maka dia akan selalu susah. Ista'inu ala qada' hawaijukum bil kitman. Bantu urusan kita dengan tutup mulut, jaga mulut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita rumah tangga yang mawaddah, yang rahmah, yang sakinah. Itu diantara hal yang bisa menambahkan keharmonisan rumah tangga. Tiap masuk rumah tuh baca ayat kursi. Tiap masuk rumah. Sabar, jaga mulut. Kalau lagi kesal, lagi marah, mulut jangan ngomong, diem. Kalau lagi marah, mulut jangan ngomong. Jangan tuh masalah di luar dia bawa tuh problemnya ke dalam rumah. Jangan masalah di medsos dia ngelihat status orang dia nggak senang hati, dia mencak-mencaknya di dalam rumah kepada pasangannya. Jangan, tinggalin itu semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ketakwaan istiqamah.